Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Bangsa dan bahasa kita bela bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, senang sekali kita bisa berjumpa Bapak Ibu semua. Mohon izin, saya Hamri Gusman ingin sharing mengenai pentingnya implementasi Pancasila, khususnya nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Ibu, karena waktu terbatas, mungkin kami tidak bisa menjelaskan atau menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu. Yang jelas poin-poin ini akan kami sampaikan, ya. Ada pengalaman yang kami alami kurang lebih 10 tahun yang lalu, tahun 2012, saat kami berdiskusi dengan pihak Gramedia saat itu, pas ingin launching buku perdana saya 7 Pusat Finansial. Pak Amri, kalau Pak Amri motivasi kepala sekolah, ASN, TNI, Polri itu udah biasa dan itu mudah. Kenapa mudah, Pak? Karena mereka adalah kaum terpelajar, terdidik. Ya, benar nggak Bapak Ibu? Loh, gimana ini? Tapi bisa nggak Pak Hamri memotivasi orang-orang yang sudah demotivasi, orang-orang yang sudah frustasi, bahkan orang depresi, orang-orang yang sudah hampir bunuh diri? Wah, menarik juga itu. Belum pernah seumur hidup saya motivasi orang yang hampir bunuh diri. Ya, ternyata ada, bukan ada lagi, banyak. Dan di Jakarta banyak orang seperti itu, Bapak Ibu. Akhirnya saya dibawa ke LP Salemba, penjara Salemba. Udah Pak, nggak usah ada honor-honoran, ini kemanusiaan, jiwa kemanusiaan ini. Saya akan sumbang buku 100, saya akan kasih makan untuk narapidana nasi padang. Wah, terima kasih Pak Hamri. Saya nangis. Mereka makan sehari 2 kali, kadang cuma makan nasi sama sayur. Bersama-sama memberikan motivasi, dan saya 3 jam non-stop nggak jeda Bapak Ibu. Karena teorinya Bapak Ibu, kalau kita ingin membuat dalam tanda kutip orang atau anak yang bermasalah, itu kita harus hantam terus, hajar terus. Kita cari titik sampai di mana dia keangkuhannya, kesombongannya udah kita letakkan di bawah, baru kita isi. Itu pernah Bapak Ibu. Dan alhamdulillah terjadilah momen obat masal pertama di dalam LP, sehingga beberapa teman-teman media datang meliput. Beralih ke informasi lain pemirsa, dan juga Asri menyadarkan seseorang memang susah-susah gampang ya. Seperti penjara, tempat menghukum dan menyadarkan pelaku kriminal, nyaris tidak mampu justru menyadarkan penghuninya. Ya, namun hanya melalui 1 hari, para narapidana ini mendadak menjadi berubah. Bagaimana caranya? Kita simak liputan yang berikut ini. Ali tak kuasa menahan tangis saat menyesali perbuatannya hingga harus berada di balik jeruji besi. Ali tidak sendiri, 100 orang narapidana lainnya dari berbagai latar belakang perkara ini tersentuh sisi emosionalnya hingga menangis terseduh-seduh saat mengikuti seminar motivasi dari penulis buku Hamri Gusman Sakarya di Lapas Salemba Minggu pagi. Menyandang predikat narapidana tentu bukanlah hal yang mudah.
dicap sebagai penjahat seringkali menghantui mereka ketika kembali ke masyarakat. Dalam seminar ini, kepercayaan diri para narapidana ini pun ditumbuhkan. Selain diberi berbagai peluang usaha, mereka pun diberi suntikan semangat. Dan ini dia hasilnya. Sorry masuk sini kenapa? Karena pasal 170 pengeroyokan. Oke, setelah mengikuti acara motivasi ini apa yang Anda rasakan? Ya, Apa yang Anda rasakan setelah mengikuti acara motivasi ini? saya merasa lega, saya sudah merasa tenang, saya yakin setelah saya bebas dari penjara ini, saya akan bisa menjadi orang, saya akan bisa maju. Anda yakin Anda bisa? Saya yakin pasti bisa, saya akan menunjukkan pada dunia dan pada orang tua saya terutama. Malu sama keluarga. Insya Allah setelah pulang dari sini, saya menjadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak istri saya dan ibu saya yang masih menunggu saya, menanti saya yang udah katakan di usia lanjut. Menurut Hamri, ia sengaja memberikan seminar motivasi, sekaligus meluncurkan buku terbarunya di lembaga pemasyarakatan. Pasalnya, narapidana adalah bagian dari elemen masyarakat yang justru sangat membutuhkan suntikan semangat. Walaupun terpenjara, tapi kreativitas, hatinya, cita-cita pikirannya tidak terpenjara. Sementara banyak di luar sana orang yang bebas, tapi kreativitasnya terpenjara. Acara ini disambut baik oleh Kepala Lapas Salemba. Saya yakin bahwa kalau tidak 100%, mungkin 30 atau 40% mereka setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan ini, setelah melaksanakan hukumannya, bisa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang positif. Sesuai dengan tema seminar motivasi ini, yaitu lahir kembali, diharapkan para narapidana ini kelak menjadi pribadi yang lebih baik. Dari Jakarta, Mahardika Utama dan Umar Fauzi Bahanan melaporkan. Ya, semoga setelah menyesal, keluar dari penjara juga tidak mengulangi perbuatannya dan juga menjadi memberikan manfaat positif bagi Betul masyarakat. sekali. Semua orang ini deserve kesempatan kedua ya. Betul. Saya harus sampaikan beberapa fakta bagi kita yang masih suka kagum dengan bangsa asing, bagi kita yang suka menyepelekan suku budaya kita sendiri, berhentilah, karena ada fakta-fakta yang akan membuat kita semua terkejut. Coba saksikan. Amerika Serikat pada saat tahun 2017 Presiden Donald Trump dilantik, dia bilang, beri saya 5 miliar US dollar, saya akan bangun tembok pembatas mengelilingi Amerika, sehingga tidak akan ada imigran yang masuk Amerika, apalagi Muslim. Karena Presiden Islamofobia, sangat benci terhadap Islam. Oh, ini fakta. Ya, untung tidak dikabulkan oleh parlemen. Dan Bapak Ibu, pada saat kasus pandemi kemarin ada 4.000 kasus kebencian rasial, terutama untuk orang-orang Asia dan masyarakat Muslim. Secara de jure sudah damai, tapi secara de facto antara Yaman dan Arab Saudi dalam friksi-friksi kecil masih perang. Karena Arab Saudi memerangi kelompok Syiah Houthi. Ini di luar negeri. Di Arab Saudi seperti itu. Bagaimana negara lain dengan agama lain? Kita lihat keliling dunia. Bagaimana dengan di India? Bagaimana dengan agama Hindu? Nah, agamanya nggak masalah. Yang masalah orangnya, pemimpinnya. Ini lihat Bapak Ibu. Konflik Hindu-Islam di India. Pada 15 Juni tahun 2002, warga Muslim 300 orang minoritas warga Muslim turun ke jalan protes karena anggota parlemen yang bernama Bharatiya Janata Party mengkritik, menghina Nabi Muhammad. Lanjut kita lihat bagaimana di negara lain dan agama lain, ya, konflik Buddha Islam. Bapak Ibu, di Myanmar melibatkan dua etnis, yaitu etnis Rohingya sebagai minoritas Muslim dan Rakhine sebagai mayoritas, sehingga terjadi genosida terhadap 6.700 umat Muslim Rohingya. Dan yang terbaru, 30 Desember 2021, 120 warga etnis Rohingya terombang-ambing di dekat pantai Aceh Utara. Ini antar Kristen, tapi beda, Kristen Katolik dengan Kristen Protestan. Rukun apa enggak kita lihat. Ya, Bapak Ibu, konflik Irlandia Utara yang disebut The Trouble terjadi sejak abad 18. Kalau tadi latar belakang agama, sekarang konflik etnis. Yugoslavia diprediksi menjadi negara ketiga superpower setelah Amerika, Uni Soviet, Yugoslavia. Pada saat Presiden Joseph Broz itu, hebat banget dia, maju Bapak Ibu, menjadi Serbia, Montenegro, Slovenia, Kroasia, Bosnia, Makedonia. Terjadi genosida, lagi-lagi 8.000 kaum minoritas Muslim dibantai pakai gas.
sehingga Presiden Serbia Slobodan Milosevic divonis mati karena mendapat predikat penjahat perang terbesar selama sejarah berdiri. Ini coba bayangin Bapak Ibu, konflik etnis. Ya, lanjut kita lihat ya, Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, 1.200 suku yang ada di negara kita, lebih dari 700 bahasa daerah dan 200 aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah ada sebelum Islam, Hindu, Kristen masuk. Hari ini kita bisa bersatu padu. Tepuk tangan untuk Indonesia. Bapak Ibu, oleh karena itu kami berharap Bapak Ibu, Kepala Sekolah SMK, SD benar-benar memahami Pancasila dan memahami implementasi Bhinneka Tunggal Ika sehari-hari di sekolah. Bhinneka Tunggal Ika menurut perubahan UUD 45 artinya lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini dipakai oleh pujangga Mutatulang yang artinya berbeda-beda tetapi satu. Nah, 4 nilai Bhinneka Tunggal Ika Bapak Ibu, ya. Yang pertama nilai toleransi, yang kedua nilai gotong royong, yang ketiga kerukunan, yang keempat keadilan. Lanjut, yang pertama toleransi. Tentu saja Bapak Ibu, seluruh warga sekolah harus saling menghormati dan menghargai agama. Guru memberikan kesempatan siswa untuk beribadah. Ya, silakan. Guru harus hafal hari-hari besar 6 agama wajib dan memberikan kesempatan untuk beribadah. Ya. Nah, seluruh warga sekolah saling membantu antar sesama tanpa memandang latar belakang perbedaan. Yang kedua, gotong royong. Kita belajar dari Jenderal Sudirman Bapak Ibu. Seluruh warga sekolah gotong royong menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, kerukunan. Kita belajar dari Mahatma Gandhi, tokoh Hindu yang akhirnya meninggal ditembak oleh umat Hindu sendiri karena dianggap beliau membela Muslim. Nilai keadilan, kita harus belajar dari Mother Teresa, tokoh Katolik. Ya, nilai keadilan sebagai kepala sekolah guru bersikap adil dalam membuat keputusan untuk kepentingan bersama. Tidak membeda-bedakan perlakuan, nggak ada. Nah, 4 nilai toleransi, gotong royong, kerukunan, keadilan. Kami berharap Bapak Ibu mulai sekarang sudah dapat wawasan kebangsaan terkait Bhinneka Tunggal Ika. Dan contoh-contohnya nanti bisa Bapak Ibu download, akan kami kirim. Semoga bermanfaat. Dan saya yakin Bapak Ibu hari ini sudah bertambah lagi satu skill mengajarnya, khususnya dalam implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamdi. Terima kasih Pak Hamdi. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka.